SMP Negeri 1 Atap 2 Terisi terletak di Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Untuk sampai ke sana, melewati akses persawahan yang jauh dari keramaian kota. Meskipun demikian, saya yakin di ujung pelosok sana masih ada siswa-siswi yang bersemangat untuk mengenyam pendidikan. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Kami menerapkan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi, Kabupaten Indramayu. SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi menerapkan kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri berubah. Salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Adapun materi yang saya ambil adalah masalah ekonomi dengan model pembelajaran berbasis proyek. Untuk lebih jelasnya, ikuti saya yuk. Saya sering menemui kondisi di dalam kelas seperti ini, di mana siswa tidak termotivasi, siswa mengobrol, bahkan siswa tertekan atas tugas yang kita berikan. Melihat fenomena seperti itu, saya pun berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dengan kondisi tersebut, kepala sekolah menanggapi respon yang positif. Akhirnya, tindak lanjut dari pengaduan saya ini, kepala sekolah mengadakan workshop pembelajaran berdiferensiasi dengan pemateri pengawas sekolah. Saya pun memberanikan diri untuk menampilkan modul ajar yang sudah saya buat kepada ibu pengawas sekolah untuk mendapatkan umpan balik mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Setelah modul ajar dibuat, saya pun berencana melaksanakan modul yang sudah saya buat untuk diterapkan di dalam kelas. Dengan langkah awal mengadakan asesmen diagnosis untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dari hasil asesmen diagnosis tersebut diperoleh peserta didik yang memiliki kemampuan cakap, kemampuan mahir, kemampuan dasar, dan peserta didik yang memiliki kemampuan memerlukan intervensi khusus. Di awal kegiatan pembelajaran, saya melakukan motivasi kepada peserta didik, karena motivasi sangatlah penting saya terapkan di sekolah kami, di mana sebagian peserta didik sudah mengenal pekerjaan, sehingga sekolah hanya dijadikan sebagai alternatif pilihan. Semangat pagi. Baik anak-anak ya, sebelum kita memulai materi kita kali ini ya, materi kita kali ini membahas tentang masalah ekonomi. Tapi sebelumnya Ibu akan tanya nih, adakah yang masih ingat materi minggu kemarin membahas tentang... Materi yang saya ambil dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah masalah ekonomi, di mana peserta didik menjawab apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa. Dalam kegiatan pembelajaran pun, siswa sudah dipetakan menurut hasil asesmen diagnosis. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana peserta didik diberikan kebebasan dalam menghasilkan produk akhir yang akan mereka tampilkan. Berikut kegiatan proyek yang mereka lakukan di luar jam KBM.
Kelompok yang terdiri dari peserta didik dengan kemampuan cakap dan mahir, pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan tidak didampingi oleh guru. Akan tetapi, mereka dapat bertanya sewaktu-waktu jika mengalami kesulitan. Sedangkan kelompok yang terdiri dari peserta didik yang memerlukan intervensi khusus, pembelajaran berbasis proyek didampingi oleh guru. Berikut adalah hasil kegiatan produksi peserta didik berupa sambal, kompos, dan humus. Sekarang tibalah saatnya untuk menyusun laporan proyek yang sudah dilaksanakan. Peserta didik dibebaskan dalam penyusunan dan presentasi hasil proyek. Ada yang menggunakan diagram, ada yang menggunakan Canva, dan ada juga yang menggunakan PowerPoint. Semuanya itu mereka pilih berdasarkan minat dari masing-masing kelompok. Setelah itu, peserta didik pun mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka laksanakan di depan teman-teman yang lainnya. Mereka mempresentasikan dengan menggunakan diagram, ada juga yang menggunakan infokus sesuai dengan kemampuannya dan minatnya. Baik, tadi sudah kita menyaksikan presentasi dari beberapa kelompok. Nah, Ibu ambil kesimpulan. Kegiatan refleksi pun saya lakukan agar peserta didik mendapatkan motivasi atas pembelajaran yang mereka laksanakan. Ada yang memproduksi media tanam atau humus dari limbah kayu putih, kemudian ada yang memproduksi cabai. Itu langkah-langkahnya kalian sudah betul. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Sedang apa nih? Ya, Ibu minta waktunya untuk memberikan komentar mengenai pembelajaran yang tadi sudah diterapkan. Nah, sekarang Fahri, menurut kamu pembelajaran berdiferensiasi tadi bagaimana? Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran diferensiasi karena saya satu kelompok dan teman-teman saya memiliki pemikiran yang sama. Ya, berarti senang ya pembelajaran berdiferensiasi? Ya, sekarang kalau Ibu tanya ke Nurul, mana Nurul? Nurul, menurut kamu pembelajaran berdiferensiasi tadi seperti apa? Saya sangat tertarik sekali Bu karena pelajaran tadi sesuai dengan minat saya. Oh, berarti berlanjut ya pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sampai ketemu di kelas. Udah? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah tepat diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Salam pelajar Pancasila. Baik.